Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Agihuna, Asisa Dwi Sahra, Asisa Hamdi, Gita Ulansari, Usman Adina, Nanda Ajis. Kali ini kami akan membuat video presentasi Mapel SKI dengan tema Gerakan Pembaharuan Islam. Selamat menyaksikan. Dalam kosakata Islam, terminologi pembaruan menggunakan kata tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut mujaddid. Kata tersebut mencerminkan suatu upaya menghidupkan kembali keimanan Islam beserta praktik-praktiknya dalam komunitas kaum muslimin. Berkaitan hal tersebut, maka pembaruan dalam Islam bukanlah dalam hal yang menyangkut dengan dasar atau fundamental ajaran Islam. Artinya bahwa pembaharuan Islam bukanlah dimaksudkan untuk mengubah, memodifikasi, ataupun merevisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam supaya sesuai dengan selera zaman, melainkan lebih berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan serta merupakan aktualisasi ajaran tersebut dalam perkembangan sosial. Istilah pembaruan baru terkenal dan populer setelah munculnya semangat pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam menyusul kontak politik dan intelektual dengan Barat, tepatnya pada abad ke-18. Latar belakang munculnya pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam antara lain adalah situasi sosial keagamaan masyarakat Mesir saat itu yang penuh dengan taklid bid'ah dan khufarat, serta pemikiran yang satis seperti halnya Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang melihat bahwa salah satu penyebab keterbelakangan umat Islam yang aman memperhatikan adalah hilangnya tradisi intelektual yang pada intinya ialah kebebasan berpikir. Kesadaran itu tumbuh saat masa senja Ottoman di Turki. Seperti kita tahu, Turki adalah pintu masuk menuju Eropa. Dengan demikian, mereka yang paling tahu tentang perkembangan yang tengah berlangsung di Eropa. Oleh sebab itu, latar belakang dari kesadaran pembaharuan tersebut karena kontak langsung yang terjadi antara masyarakat Muslim, yaitu Ottoman, dengan masyarakat Nasrani, yaitu Eropa, sehingga menghasilkan hipotesis bahwa umat Islam harus berbenah, dan kalangan umat Islam yang progresif kala itu menganggap bahwa Islam tengah berada pada masa kegelapannya. Periode modern yaitu 1800 Masehi dan seterusnya adalah zaman kebangkitan bagi umat Islam ketika Mesir jatuh ke tangan Barat, yaitu Perancis serentak mengagetkan sekaligus mengingatkan umat Islam bahwa ada peradaban yang maju di barat sana, yaitu Eropa, dan merupakan ancaman bagi Islam sehingga menimbulkan keharusan bagi raja-raja Islam dan pemuka-pemuka Islam untuk melakukan pembaharuan. Setelah bangsa Eropa mempelajari filsafat dan pengetahuan dari ilmuwan Islam, mereka mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Semenjak itu pula, umat Islam tidak lagi memperhatikan ilmu-ilmu tersebut, dan sebagai akibatnya, umat Islam mengalami kemunduran dalam segala aspek kehidupan. Kondisi sosiologis seperti itu menyebabkan kaum elit muslim merasa perlu untuk melakukan pembaruan. Hal ini karena agama doktrin yang bersifat absolut, kekal, yang dapat diubah dan mutlak benar. Sementara pada saat yang sama, perubahan dan perkembangan merupakan sifat dasar dan tuntunan modernitas, atau lebih tepatnya lagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa untuk memajukan Islam adalah dengan cara kembali kepada ajaran murni Islam. Kelompok ini disebut kelompok tradisional. Adapun faktor-faktor mendorong pembaruan Islam yaitu yang pertama, kepercayaan terhadap Barat secara keseluruhan yang dialami oleh generasi baru Muslim. Yang kedua, gagalnya sistem sosial yang bertumpu pada kapitalisme dan sosialisme. Yang ketiga, gaya hidup artikuler. Di negara-negara Islam, kemunculan gerakan pembaruan Islam tidak bisa dipisahkan dari kondisi objektif kaum muslim di suatu sisi dan tantangan Barat yang muncul di hadapan Islam di sisi lain.
pembaharuan Islam juga mengidentifikasikan ketidakpuasan atas kondisi Islam historis yang berkembang sejak abad ke-18. Oleh karena itu, kaum pemburu ingin membangun citra ideal Islam yang maju dan modern. Dalam pembaharuan ini muncul tokoh-tokoh antara lain Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, dan yang terakhir Muhammad Iqbal. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.